Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Mau tahu apa saja ruang lingkup gerak benda? Dan apa saja sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan video berikut sampai selesai ya. Sahabat Ceta, tentu setiap hari mengalami pergerakan kan? Nah, itu semua merupakan contoh dari gerak benda. Misalnya, berjalan, berlari, mengendarai motor, mengendarai sepeda, melihat mobil-mobil yang bergerak. Itu semua merupakan contoh dari gerak benda. Lalu, gerak benda itu apa sih? Yuk simak penjelasannya. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari titik asal atau titik yang menjadi acuannya. Jadi sampai di sini sahabat Ceta paham dong apa itu gerak? Nah, kalau sudah paham, kita ke komponen gerak. Komponen gerak ada dua, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang suatu lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Sedangkan untuk perpindahan merupakan perubahan posisi awal kedudukan benda. Contohnya, ketika sahabat cetak berdiri di posisi A, kemudian berjalan ke posisi B, dan berjalan lagi ke posisi C. Jarak yang sahabat cetak tempuh yaitu A ke B, kemudian ke C. Seluruh lintasan yang sahabat cetak tempuh. Sedangkan untuk perpindahan itu hanya A ke C. Ini namanya perpindahan. Sedangkan untuk yang A ke B, kemudian ke C, dinamakan jarak. Jarak disimbolkan dengan huruf X. Sedangkan perpindahan disimbolkan dengan huruf delta X dengan rumus yaitu posisi awal dikurangi dengan posisi akhir. Satuan jarak dan perpindahan yaitu meter, disimbolkan dengan huruf M. Faham sahabat Ceta? Oke, selanjutnya kita ke macam-macam gerak. Di sini ada dua macam, yaitu GLB dan juga GLBB. Ini ya. Apa sih GLB itu? GLB atau kepanjangannya yaitu gerak lurus beraturan. Merupakan gerak yang terjadi pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Di sini yang saya garis bawahi adalah tetap atau konstan. Apanya yang tetap? Yang tetap adalah kecepatannya. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari GLB, yaitu V-nya tetap. Selanjutnya, untuk rumus dari GLB sendiri adalah V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Perpindahan dibagi dengan selang waktu. Di sini ya, keterangannya di sini sudah jelas. Yang ini bahwasannya V itu kecepatan meter per sekon, delta X itu perpindahan meter, dan delta T itu selang waktu atau sekon. Selanjutnya ada grafik. Grafik hubungan S terhadap T dan juga V terhadap T. Hubungan jarak terhadap waktu yaitu berbanding lurus. Ini yang dinamakan dengan sebanding. Ketika jarak yang ditempuh oleh benda semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak.
Sedangkan untuk kecepatan terhadap waktu, grafiknya yaitu linier seperti garis lurus, lurus ke samping. Artinya apa? V-nya itu konstan. Di sini sudah dijelaskan bahwa kecepatannya tetap atau konstan. Selanjutnya, kita ke GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB merupakan gerak pada suatu benda dengan lintasan lurus, namun mengalami perubahan kecepatan secara teratur pada setiap detiknya dan memiliki percepatan yang tetap. Contohnya, ketika kalian mengendarai sebuah mobil, mulanya mobil itu diam. Ketika kalian nyalakan dan kalian gas mobil itu, posisi yang diam mula-mula bergerak. Itu yang dinamakan GLBB. Sedangkan saat bergerak di lintasan yang lurus dengan kecepatannya yang konstan, dinamakan GLB. Jadi grafiknya seperti ini. Contohnya ya, mobil mula-mula diam. Ini mobil di sini diam ya. Di sini awalnya itu diam mobilnya. Diam, lagi parkir seperti itu. Kemudian kalian nyalakan mobilnya dan kalian gas. Seret, seperti ini. Otomatis kecepatannya naik dong dari 0 menjadi ada kecepatannya. Seret. Ketika sudah melewati ini, dari sini ya, dari sini ke sini, ini dinamakan dengan GLBB. Sedangkan nanti ketika dia ini cuma di sini saja, kecepatannya tetap saja setelah berhenti, kemudian si mobil ini bergerak. Nah, pada saat sudah bergerak, kecepatannya konstan. Dinamakan GLB. Kemudian ketika mau berhenti lagi, si mobil ini otomatis menggunakan rem kan untuk menyetop pergerakannya. Saat mengerem, mobil akan mengalami sebuah perlambatan. Dari yang kecepatannya konstan, kemudian direm, maka kecepatannya menjadi turun. Sehingga dinamakan dengan GLBB. Maka urutan dari gerak mobil ini adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk mencari kecepatan akhir, kecepatan awal bagaimana? Ada di sini, ada di kotak ini. Perhatikan yang ada di kotak ini yang saya gerakkan kursornya. Di sini ada VT. VT di sini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya sama dengan V0 plus A kali delta T. Kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan delta T. Untuk VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S sama dengan V0T plus A setengah T kuadrat. Sampai di sini paham? S-nya apa? S-nya adalah jarak. Jarak bisa disimbolkan dengan S, bisa disimbolkan dengan X. Terserah sahabat cetak mau nulisnya apa. Yang penting satuannya tetap, yaitu meter. Menggunakan satuan SI. Dan di sini sudah saya tuliskan bahwa perlambatan itu bernilai negatif. Karena apa? Tadi kecepatannya turun sehingga percepatannya mengalami sebuah perlambatan. Bukan percepatan lagi namanya, tapi namanya perlambatan bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, maka yang ada di kotak ini, ada di rumus ini, 3 rumus ini, ininya tanda plusnya jadi negatif. Tanda plusnya juga jadi negatif, seperti itu. Kalau percepatannya itu bernilai negatif, maka benda itu sedang mengalami perlambatan. Seperti itu ya. Nah, untuk grafiknya sendiri di sini dapat dilihat ada 3 grafik. Ada grafik hubungan percepatan terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu, dan juga ada jarak terhadap waktu.
Untuk yang percepatan terhadap waktu, di sini grafiknya yaitu linier atau garis lurus. Karena apa? Karena percepatannya tetap atau konstan. Ya, saya garis bawahi bahwa percepatannya konstan atau tetap. Seperti halnya pada GLB tadi. Untuk yang hubungan V, kecepatan terhadap waktu, itu sebanding atau berbanding lurus. Di sini grafiknya yaitu naik ke atas panahnya. Karena di sini mengalami sebuah percepatan. Seandainya kalau mengalami perlambatan bagaimana? Kalau mengalami perlambatan, maka grafiknya turun ke bawah. Seperti ini. Paham? Nah, untuk jaraknya sendiri di sini juga begitu, sebanding. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh benda dalam bergerak, semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Semakin cepat benda itu bergerak, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin singkat. Paham semuanya? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan GLBB dalam berbagai macam gerak. Ada apa saja sih? Sini ya.